Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, NIM 39. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian SIA dan tujuan pengembangan SIA. Sistem informasi akuntansi dapat ditelaah dari 3 kata penyusunnya, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem adalah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Informasi adalah data yang sudah mengalami proses sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk penggunanya dalam membuat keputusan. 3. Akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi pada suatu organisasi pada pihak yang membutuhkan. Dengan melihat definisi tersebut, maka sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. SIA bisa berupa kertas dan alat tulis manual maupun terkomputerisasi penuh atau kondisi di antara keduanya. Teknologi hanyalah alat untuk menyusun, memelihara, ataupun menyempurnakan sistem. B. Tujuan pengembangan SIA. Akuntan pada umumnya terlibat dalam pengembangan sistem dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan profesional yang menguasai mekanisme pengendalian intern, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengolahan data elektronik. Untuk pengembangan suatu sistem informasi akuntansi yang efektif, unsur pengendalian intern merupakan salah satu prasyarat. Sistem informasi dianggap efektif jika bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan pengembangan sistem itu. Berdasarkan syarat informasi yang baik, maka tujuan pengembangan sistem menurut Tata Sutabri yaitu: yang pertama, sistem yang dihasilkan harus menghasilkan informasi yang cermat dan tepat waktu. 2. Pengembangan sistem harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang layak. 3. Sistem harus memenuhi kebutuhan informasi organisasi. 4. Sistem harus dapat memberikan kepuasan pada penggunanya. Mengenai daur hidup pengembangan SIA. Pola perkembangan sistem akuntansi pada umumnya memiliki satu pola yang lazim disebut daur hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, daur hidup pengembangan sistem menurut Tata Sutabri 2004 terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem atau implementasi dan operasionalisasi. Yang pertama, perencanaan sistem. Idealnya pengembangan sistem dilaksanakan dalam satu kerangka rencana induk sistem yang telah mengkoordinir proyek-proyek pengembangan sistem ke dalam rencana strategis perusahaan. Nah, para manajer dan staf merencanakan perencanaan yang strategis dan harus dapat bekerja sama dengan manajer dan staf akuntansi dan menuangkan pokok-pokok pikiran mereka ke dalam suatu rencana strategis bisnis yang didukung oleh rencana strategis sistem informasi akuntansi yang andal. Yang kedua yaitu analisis sistem. Kegiatan ini merupakan proses pengujian sistem informasi atau proses pemeriksaan terhadap sistem informasi yang ada dan lingkungannya untuk mengidentifikasi perbaikan. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa proses analisis ini harus ada di dalam pengembangan sistem. Yang pertama yaitu memecahkan suatu masalah dengan sistem yang ada. Yang kedua, memenuhi persyaratan baru akan informasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan bentuk teknologi baru. Nah, di dalam analisis sistem sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu preliminary survey, feasibility study, system design, implementation, dan operation. 9.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pengembangan sistem informasi akuntansi pada tahap ketiga dan keempat. Di tahap ketiga ada desain sistem. Desain sistem adalah proses penyusunan spesifikasi untuk sistem baru yang diusulkan dari rekomendasi yang dibuat selama analisis sistem. Fase desain sistem terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama ada desain sistem secara umum yang menyediakan deskripsi konseptual tingkat tinggi mengenai bagaimana seharusnya sistem itu bekerja. Lanjut pada aktivitas yang kedua yaitu spesifikasi terinci, di mana tim desain membuat deskripsi terinci mengenai sistem secara tertulis. Ada 3 fungsi utama selama spesifikasi terinci, yaitu pemulihan peralatan, penentuan software, dan laporan manajemen. Pada tahap keempat ada pelaksanaan dan pengoperasian sistem atau implementasi sistem. Fase implementasi adalah periode waktu selama sistem bekerja dan ditempatkan dalam operasi. 5 aktivitas utama selama tahap pelaksanaan adalah instalasi peralatan, pemrograman, pelatihan, pengujian, dan perubahan. Fase operasi adalah jangka waktu selama masa sistem berfungsi sebagai pemberi informasi akuntansi. Ada 3 aktivitas selama operasi yaitu pemeriksaan pasca implementasi, pemeliharaan sistem akuntansi atas biaya sistem termasuk biaya pengembangan dan biaya operasional. Di sini saya akan menjelaskan subbab D tentang bentuk dan pendekatan pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan atau perencanaan suatu sistem informasi akuntansi dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Baru dan lengkap. 2. Pengembangan karena perluasan usaha. 3. Perbaikan sebagai sistem. Terdapat 2 jenis pendekatan perencanaan suatu pengembangan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Bottom up. Dalam pendekatan ini yang pertama kali dirancang adalah cara-cara untuk memproses transaksi, kemudian merancang cara penyediaan informasi, dan terakhir merancang bentuk informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu top down. Dalam pendekatannya ini yang pertama kali dirancang adalah bentuk informasi yang dibutuhkan, penggunaan sistem, kemudian merancang cara penyediaan informasi, dan terakhir merancang cara-cara untuk memproses transaksinya. Sekian presentasi dari kami. Jika terjadi kesalahan perkataan ataupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.